Bagaimana caranya supaya perjalanan kehidupan kita bisa lebih mulus hingga minimal 90%? Tapi kok 90% saja ya? Kenapa kok nggak 100% saja sih? Karena kehidupan ini merupakan tempat bayar utang piutang karma dan tempat belajar untuk pertumbuhan jiwa kita supaya terjadi peningkatan kesadaran yang lebih tinggi. Sehingga harus tetap ada ujiannya. Nah, jadi untuk yang sudah lulus di tiap-tiap tingkatannya, maka ujian-ujian selanjutnya akan terasa lebih mudah atau lebih mulus perjalanannya. Bukan berarti ujian tersebut menjadi sangat sedikit, tapi kekuatan kitalah yang menjadi lebih banyak dan kuat dalam menghadapi rintangan tersebut. Contohnya, kita lebih sadar, lebih cerdas, lebih berani, lebih percaya diri, dan batin kita juga menjadi lebih tenang, sehingga kita akan memilih hal-hal yang lebih tepat sesuai sinyal yang ditangkap oleh intuisi kita. Nah, jadi ketika kamu selalu salah jalan dalam urusan bisnis ataupun urusan lainnya, maka selanjutnya tidak akan salah lagi di hal yang sama. Jadi dengan demikian kamu tidak akan mengulang siklus yang sama lagi karena sudah lulus alias naik tingkat. Maka perjalanan kehidupan kita akan terasa menjadi lebih mudah dikarenakan intuisi kita sudah lebih aktif. Ibarat kita akan mendapatkan bimbingan dari semesta ini kemana kaki kita harus melangkah. Oke, kembali lagi ke topik awal. Bagaimana caranya agar perjalanan kita bisa lebih mulus? Nah, jadi pertama-tama kalian harus fokuskan menggunakan energi kita ke dalam diri, bukan sibuk mengeluarkan semua energi kita keluar diri. Lakukanlah perjalanan spiritual ke dalam diri untuk membersihkan ketujuh cakra di tubuh kita. Karena ketika tujuh cakra kita tersumbat, maka ketujuh fungsinya akan menjadi error ataupun tidak seimbang. Nah, kali ini saya hanya berbagi cara yang paling simpel yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa ilmu khusus. Kenapa yang paling simpel? Karena untuk versi lengkapnya agak rumit, butuh bimbingan khusus untuk meditasi tujuh cakra. Jadi mari kita mulai lakukan yang sebisa mungkin, yaitu mendengarkan musik frekuensi solfeggio untuk melancarkan energi di setiap cakra tubuh kita. Oke, mari kita mulai dari cakra dasar yang tidak seimbang, yaitu untuk orang-orang yang mempunyai gangguan kecemasan. Maka cobalah dengarkan musik frekuensi 396 Hz. Jadi selain untuk mengurangi gangguan kecemasan, musik ini juga bisa membantu menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu, seperti penyakit ginjal, asam urat, susah BAB, dan juga ambeien. Nah, setelah cakra dasar seseorang sudah seimbang dan aktif dengan baik, maka sifatnya yang pemalas akan berangsur menghilang, sehingga ia bisa lebih semangat dalam menjalani kehidupan ini, terutama menjadi semangat bekerja, sehingga bisa menarik uang lebih banyak ke dalam hidupnya. Oke, mari kita lanjut. Untuk cakra saklar yang tidak seimbang, yaitu untuk orang-orang yang emosional, yang mudah tenggelam dalam suatu emosi. Dimana kalau sedih ya sedih sekali, kalau takut ya takut sekali, kalau lagi marah ya marah sekali. Nah, jadi untuk orang-orang yang seperti ini, maka bisa coba dengarkan musik frekuensi solfeggio 417 Hz. Jadi selain untuk kestabilan emosional, musik ini juga bisa membantu menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi. Dan musik ini juga sangat bagus didengar oleh orang-orang yang belum dikaruniai keturunan setelah menikah dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, lanjut ke cakra solar plexus yang tidak seimbang, yaitu untuk orang-orang yang terlalu agresif maupun terlalu pasif. Dan orang ini juga bisa menjadi sangat berani tanpa pikir panjang, ataupun sangat penakut hingga tidak berani melakukan inovasi apapun terhadap kehidupannya. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan sering gagal dalam segala urusan, baik itu urusan bisnis maupun percintaan. Jadi untuk orang-orang seperti ini bisa coba dengarkan musik frekuensi 528 Hz. Jadi musik ini juga sangat cocok didengar oleh Anda-Anda yang sering terkena penyakit MAH. Oke, lanjut ke cakra jantung yang tidak seimbang,
di mana orang ini biasanya kekurangan energi cinta kasih, sehingga membuat dirinya kurang empati, sangat sombong, mudah iri, cemburuan, dan sering berusaha menjatuhkan orang lain. Dan biasanya orang-orang yang cakra jantungnya tidak seimbang memiliki inner child yang terluka, ataupun kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Dan di masa depan biasanya anak-anak seperti ini akan sering gagal dalam kehidupan percintaannya, dan dia juga sangat jarang memiliki teman atau partner yang setia, di mana dia bisa jadi sering dikhianati oleh pasangannya, sahabatnya, ataupun rekan bisnisnya. Jadi untuk orang-orang seperti ini, maka bisa coba dengarkan musik frekuensi 639 Hz. Nah, biasanya musik ini juga bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit jantung dan juga paru-paru, terutama untuk yang punya tekanan darah tinggi ataupun asma. Oke, lanjut ke cakra visuda yang tidak seimbang, di mana biasanya orang seperti ini sering berbicara omong kosong dan sering berbohong, ataupun sebaliknya, ia justru jarang mau berbicara ataupun mengemukakan pendapatnya, dan hanya mengiyakan apa kata orang. Dan orang-orang seperti ini juga akan menjadi orang yang kurang kreatif dan menarik di dalam suatu kelompok, baik itu pertemanan ataupun di bidang pekerjaan. Jadi orang seperti ini akan sulit naik pangkat serta kehidupan percintaannya akan sering gagal karena masalah komunikasi. Maka untuk orang seperti ini sebaiknya mendengarkan musik frekuensi 741 Hz, dan juga cobalah gunakan aromaterapi yang beraroma peppermint. Oke, lanjut ke cakra asma yang tidak seimbang. Biasanya orang ini kurang bijaksana dan apapun yang dikerjakannya akan sering berantakan, serta hampir rata-rata keputusan yang diambilnya dalam kehidupan akan selalu salah, alias kurang beruntung, dan biasanya pikirannya sering buntu dan sangat sulit sekali baginya keluar dalam suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi untuk orang seperti ini sebaiknya dengarkan musik frekuensi 852 Hz. Jadi musik ini juga bisa membantu kita agar lebih fokus dalam mengerjakan suatu hal, sehingga kita lebih bisa terhindar dari sebuah kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah cakra mahkota, di mana sebenarnya sangat jarang sekali ada orang yang cakra mahkotanya aktif sempurna, sehingga para manusia selalu tenggelam dalam lumpur penderitaan dunia ini. Di mana orang yang cakra mahkotanya tidak bekerja dengan baik, maka ego pikirannya lah yang akan selalu mengambil alih dirinya sebagai raja di dalam kehidupannya. Sebenarnya ketika keenam cakra di bawah mampu kita seimbangkan, maka cakra ketujuh ini juga akan mulai berfungsi dengan baik ke depannya. Di mana setelah 6 cakra bersih, maka kesadaran yang lebih tinggi akan muncul dengan sendirinya, dan ego akan perlahan-lahan memudar, sehingga diri ini akan dikuasai oleh sebuah kesadaran yang lebih tinggi. Maka energi feminim dan maskulin atau energi yin dan yang di dalam diri kita akan seimbang. Disinilah akan tercipta keseimbangan energi yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih mulus juga akan ikut tercipta. Dan 963 Hz merupakan frekuensi yang sangat cocok agar cakra mahkota kita menjadi aktif dan juga seimbang. Nah, jadi untuk kamu-kamu yang cakranya enggak tersumbat-tersumbat amat, maka dengarkanlah musik frekuensi tersebut, pasti bisa berefek untuk kalian. Namun untuk kamu-kamu yang saluran cakranya sangat kotor, maka butuh pembersihan lebih menyeluruh yang bisa dilakukan dengan meditasi 7 cakra. So, ayo belajar memperbaiki yang ada di dalam diri. Jangan selalu menyalahkan yang di luar, karena jika yang di dalam selesai, maka yang di luar juga akan selesai dengan sendirinya.